got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Proses pembebanan biaya produksi ke produk. Perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. 3 metode pembebanan biaya produksi ke produk. Pertama, metode penelusuran langsung atau direct tracing method. Metode penelusuran langsung digunakan untuk membebankan biaya langsung. Contohnya, gaji supervisor pada pembangkit tenaga listrik atau PTM. Idealnya, semua biaya dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan metode penelusuran langsung karena pembebanannya paling akurat. Namun, seringkali terlalu mahal untuk menjadikan semua biaya menjadi biaya langsung. 2. Metode penelusuran Driver atau Driver Tracing Method. Metode penelusuran driver ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya dan memiliki hubungan sebab akibat atau causal relationship. Pembebanan biayanya menggunakan cost driver yang mana terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, driver sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. 2. Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. 3. Driver lama digunakan apabila setiap aktivitas yang dilakukan memerlukan waktu yang berbeda. 4. Driver transaksi digunakan apabila setiap aktivitas yang waktunya sama. 3. Metode alokasi atau allocation method. Metode ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya, namun tidak ada hubungan sebab akibat. Biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat fasilitas atau facility level activity dibebankan ke produk dengan metode ini. Masa beban penyusutan gedung pabrik dan metode garis lurus beban pemeliharaan tambah gaji, gaji manajer pabrik, gaji sapam, dan gaji pabrik, dan lain-lainnya. Perbedaan antara perhitungan harga pokok produk berbasis volume atau volume based costing PBC dan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas atau activity based costing ABC. Perbedaan utamanya pada pembebanan BOP ke produk karena BPOP merupakan biaya tidak langsung produk yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke masing-masing produk yang dihasilkan. Tambahan perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Pembebanan biaya overhead pabrik dengan hanya menggunakan driver unit dapat mengakibatkan perhitungan harga pokok produk terlalu tinggi atau overcosting atau terlalu rendah atau undercosting. Keunggulan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. 1. Perhitungan harga pokok produk menjadi cukup akurat. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan daya saing suatu produk. 2. Memudahkan dalam melakukan efisiensi biaya dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ini juga akan meningkatkan daya saing suatu produk. Langkah-langkah pembebanan biaya overhead pabrik ke produk pada perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. 1. Mengidentifikasi aktivitas dan driver aktivitas. 2. Mengidentifikasi sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas, biaya sumber daya, dan driver sumber daya untuk biaya tidak langsung dari suatu aktivitas. 3. Mengumpulkan data kapasitas driver aktivitas dan driver sumber daya.
4. Membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. 5. Membebankan biaya aktivitas pendukung ke aktivitas utama. 6. Mengklasifikasikan aktivitas yang ada. 7. Menghitung tarif aktivitas. 8. Membebankan biaya aktivitas ke produk. Perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas tradisional mengasumsikan bahwa sumber daya digunakan dengan kapasitas penuh dan tidak memperhitungkan waktu yang tidak terpakai. Akibatnya, tarif aktivitasnya terlalu tinggi dan pembebanan biaya aktivitas ke produk juga terlalu tinggi. Langkah pembebanan biaya sumber daya ke aktivitas pada perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yang di-drive waktu. 1. Menggestimasi biaya sumber daya per menit. 2. Menggestimasi lamanya waktu untuk melaksanakan setiap jenis aktivitas. 3. Menghitung tarif aktivitas. Contoh soal. Gaji 3 orang karyawan, debt kartu kredit sebesar 36 juta per tahun. Dan karyawan melaporkan bahwa 1 menit dari waktunya untuk memproses transaksi kartu kredit, 15 menit untuk membuat tagihan kartu kredit, dan 50 menit untuk menangani pengaduan nasabah. Menggestimasi biaya sumber daya per menit. Estimasi dilakukan dengan cara menggestimasi kapasitas praktis dari sumber daya yang digunakan dalam bentuk persentase dari kapasitas teoritis. Umumnya, kapasitas praktis 80% digunakan untuk mesin, di mana 15%-nya digunakan untuk pemeliharaan, reparasi, dan fluktuasi penjadwalan produksi. Sementara, kapasitas praktis 80% untuk karyawan, di mana 20%-nya digunakan untuk istirahat, datang, pulang, komunikasi, dan pelatihan. Jika karyawan bekerja 8 jam per hari dan 22 hari per bulan, kapasitas teoritis karyawan per tahun adalah 8 jam 22 hari dikali 12 bulan dikali 60 menit. Maka hasilnya 126.720 menit per karyawan atau 380.160 menit untuk 3 orang karyawan. Kapasitas praktisnya diperkirakan sebesar 304.128 menit. Artinya, 80% dikali 380.160 menit dan diperkirakan sebesar 304.128. Jadi kita genapkan menjadi 304.000 menit. Sehingga berdasarkan kapasitas praktis ini, beban gaji karyawan per menit adalah 36 juta dibagi 304.000, maka mendapatkan hasil 118,42. Menggestimasi lamanya waktu untuk melaksanakan setiap aktivitas. Lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap jenis aktivitas dapat diperoleh dari interview dengan karyawan atau observasi langsung. Misalkan, lamanya waktu karyawan untuk aktivitas memproses kartu kredit adalah 1 menit. Aktivitas membuat kartu tagihan kredit adalah 15 menit. Dan aktivitas menangani pengaduan nasabah adalah 50 menit. Jika kita lakukan kalkulasi terkait perhitungan tarif aktivitas, jadi aktivitas ada 3. Ada memproses transaksi kartu kredit, ada membuat tagihan kartu kredit, ada menangani pengaduan nasabah. Jadi kita lihat lamanya aktivitas ada berapa. Karena tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya, 1 menit untuk memproses, 15 menit untuk membuat tagihan,
50 menit untuk pengaduan nasabah. Beban gaji karyawan per menitnya sudah kita hitung sebelumnya, di mana kita mendapatkan hasilnya dari 36 juta dibagi 304.000 menit. Jadi dapatlah hasilnya 118,42. Ini nanti akan kita kalkulasikan atau akan kita hitung. 1 menit dikali 118,42. Jadi tarif aktivitasnya adalah 118,42 per transaksi. Kemudian dalam tagihan kartu kredit itu berarti tarif aktivitasnya adalah 1.776,30 per tagihan. Karena 15 menit dikali 118,42. Kemudian, menangani pengaduan ini agak lebih besar. Berarti tarifnya adalah 5.921 per pengaduan. Laporan laba rugi dengan pendekatan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Jika perusahaan menerapkan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas, maka biaya dalam laporan laba rugi diklasifikasikan menjadi biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Informasi ini akan memudahkan manajemen dalam melakukan efisiensi biaya dengan mengeliminasi biaya tidak bernilai tambah. Kita lihat pada PT ABC laporan laba rugi untuk perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas tahun 2016. Di sini ada pendapatan 100 juta, di mana biaya produksi ini terdiri atas 3. Ada yang namanya biaya beban langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Masing-masing nanti kita klasifikasikan ada biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Kemudian kita dapat memperhitungkan total biaya produksinya bernilai tambah berapa dan tidak bernilai tambah berapa. Totalnya nanti kita jumlahkan berapa. Dapatlah totalnya 60 juta untuk biaya produksi. Kemudian laba kotornya itu sekitar 40 juta. Di mana 60 juta itu nanti akan kita kurangkan terkait beban-beban tersebut. Selanjutnya, untuk beban operasional, ini terdiri ada 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum, di mana masing-masing bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Itu berbeda. Untuk beban penjualan bernilai tambah itu ada 9.500.000, sedangkan tidak bernilai tambahnya itu ada 1.500.000, sehingga totalnya ada 11 juta. Beban administrasi dan umum untuk bernilai tambahnya itu ada 13.300.000, sedangkan tidak bernilai tambahnya itu ada 1.700.000, sehingga totalnya 15 juta. Termasuk total beban operasional 22.800.000 untuk bernilai tambah, sedangkan 3.200.000 untuk tidak bernilai tambah. Sehingga jika kita perhitungkan 26 juta, total biaya masing-masing itu ada yang bernilai tambah 74.800.000 dan biaya tidak bernilai tambah itu sebesar 11.200.000, sehingga laba bersih operasionalnya setelah kita kalkulasikan dengan tabel yang ada di atas dapatlah nilai 14 juta. Audio Jungle.